Omongan yang tadi ya kalau kata saya sendiri bukan kayak event itu lancar karena audiensnya banyak, tapi pesan dari event tersebut tersampaikan kepada audiens Iya. dan komunikasi antar si panitianya tersebut terjalankan dengan lancar gitu. Halo teman kampus, di sini ada Dea. Kita ketemu di sudut kampus dan sekarang saya nggak sendirian. Ada Yura Yura. Ini Yura dari universitas mana? dari Universitas Pasundan. Dari Pasundan. Nah, kalau boleh tahu Yura ini udah semester berapa? Semester akhir. Semester akhir ya. Ambil jurusan? Kalau ini fakultasnya sih FISIP ya, tapi jurusannya ilmu komunikasi. Kan sekarang ada isu COVID kan? Ya. Nah, berarti kan harus merambah ke digital. Perkuliahannya via digital kan Online pasti ya? ya, online ya. Darling katanya. Nah, itu gimana? Coba dong ceritain ke kita. Kebetulan kan kalau saya ini udah gak ada mata kuliah ya, Iya. jadi tinggal penyusunan skripsi gitu. Tapi ngobrol-ngobrol sama adik tingkat dan lain-lain teman yang masih ada mata kuliah, ya sebenarnya ribet juga gitu. Tapi ada enaknya ketika kuliahnya via Zoom, merekanya tidur, nampangin doang wallpaper foto mereka, jadi dapat nilai gitu. Oh, jadi gitu. Iya, ya, iya. ya gitu sih yang saya tahu. Tapi kalau untuk kayak pembuatan ke tahap skripsi, pengerjaan ini cukup ribet aja gitu kalau masalah kayak online ya. Soalnya kayak si pihak narasumber gak tahu jam waktu tertentunya kan, nyantainya kapan, kalau malam juga capek atau kayak Iya. gimana gitu. Dan ada mungkin narasumber juga yang dalam sorry tanda kutip gaptek gitu ya, gimana ini pakai Zoom Jadi dan susah lain-lain. connect-nya ya untuk ribet. cari informasi di bahan skripsinya ya. Dan si kampus pun nyuruh cepet-cepet gitu selama ada isu ini. Nggak mau tahu deadline nggak is mau tahu. deadline ya. Kayak Oh gitu. iya, jadi emang sekarang itu walaupun ada dimudahkan dengan digital, juga tetap ada plus minus ya. Ya, benar. Heeh. Tapi kalau boleh tahu, Yura ini aktif organisasi nggak di kampus? Ya. Beneran aktif. Saya kalau di kampus saya kan ada istilahnya, saya aktif di badan eksekutif mahasiswa gitu. BEM, Ya, BEM ya. Itu sebagai apa di BEM? sebagai menteri. Wah, menteri Ya, apa nih? Kalau disebutnya menteri kayak pejabat menteri, gitu. iya, Padahal iya. mah pejabat waduk gitu. Saya menteri Departemen Kreasi Mahasiswa. Oh, berarti itu juga kreasi tuh membuat apa sih? Departemen kreasi Jadi tuh? menteri saya ini apa ya, Departemen Depkresma ini kayak apa ya, mencakup seluruh mahasiswa FISIP Unpas, ya terutama di kampus saya yang mempunyai kreasi. Ini kayak kita tuh kampus politik nih, Oke. tapi kita tuh nggak harus politik banget gitu. Jadi nggak mengkotakkan lu Ya, anak Visipol terus lu ngebahasnya politik. politik doang. Jadi ini Kita pun kreasi ya. punya ada segi artnya, ada segi seninya Oke. tuh kayak ya kita bisa bikin event gitu. Yang di sana ada edukasinya juga, membuat pengalaman buat seluruh mahasiswa yang ada di sana gitu. Oke. Kalau menurut Yura sendiri nih, seberapa penting sih arti organisasi itu buat Yura? Apa itu penting atau itu cuma ya udahlah yang penting have fun aja, banyak temen kumpul atau gimana tuh? Kalau menurut saya sendiri sih ya, menurut saya organisasi itu cukup penting sih. Ya karena di lain kayak flow-nya tuh kayak kita di dunia kerja aja gitu. Ya ada caranya, kayak kita mau bikin contoh kecilnya kita bikin event gitu. Harus bikin surat menyurat, ada flow-nya gitu kan. Iya. Misalnya dari ketua pelaksana ke penanggung jawab, dari penanggung jawab ke saya, ke menteri, dari saya pun ada di sana pun. Kalau di kampus saya disebutnya petinggi dari saya itu presiden gitu, dari presiden pun ke pihak birokrasi kampus gitu. Jadi kita tuh udah ngerti gitu flow-nya, bahwa bikin apa-apa tuh harus ada flow-nya gitu. Nggak seenaknya kayak ya udah kita mau bikin event, bikin gitu event alun-alun, nggak akan mungkin kan. Jadi tetap harus ada flow-nya, struktur organisasinya gitu ya. Sangat kepake lah. Sangat kepake ya Kalau kata itu. saya. Berarti udah sering pegang event ya, atau ngusulin event, pegang eventnya, atau bagian yang mana nih kalau Yura? Kalau dibilang sering sih bisa dibilang iya, bisa Iya. dibilang enggak juga gitu ya kalau di segi kampus. Tapi kalau di luar kampus saya sering juga kerja di event gitu. Berarti orang IO nih? Anak IO ya? Bisa dibilang iya. Iya, soalnya sekarang mah anak muda emang dekat banget sama yang namanya event. Itu emang identik banget ya sama anak muda ya. Terus kalau misalnya di kampus tuh, kalau boleh tahu nih, tujuannya event itu buat anak mahasiswa tuh apa sih? Si event tuh bertujuan apa harus Kalau di kampus sih event? selain mengedukasi si mahasiswa itu ya, selain mengembangkan bakat yang ada di dalam kampus itu, lebih ke, kalau dari departemen saya sih lebih ke branding gitu. Branding. Bahwa ya karena
banyak pemikiran tuh kayak di kampus saya branding itu cuma harus ada duta kampus datang ke sekolah-sekolah, yaitu cara lama gitu. Iya. Kita bisa bikin event itu branding dari event dari event itu gitu. Contohnya kayak saya dulu pengen masuk kampus A karena tahu oh dia pernah bikin event ini gitu. Iya. Kayak gitu sih kalau kata saya. Jadi selain bikin event itu mengedukasi buat teman-teman dan nampung aspirasi dari kampus dari teman-teman kampus sekalian, ya itu branding juga. Branding image ya segala macam itu emang anak muda banget ya. Terus dari sekian banyak event nih, itu kalau menurut Yura sendiri hal apa sih yang positifnya kita belajar event, manage event itu apa sih positifnya buat kita sebagai anak organisasi gitu? Positifnya sih lebih kayak apa ya? Yang satu pengalaman oke ya gitu. Oke, pengalaman. Terus pengalaman, terus mengasah soft skill kita di mana menghargai waktulah dalam berbuat event ini, lebih mencintai prosesnya gitu daripada hasilnya gitu kalau kata saya. Iya. Tapi pernah nggak sih sometimes tuh bikin event tuh kita kayak udah plannya mateng gitu. Cuman pas running itu di luar ekspektasi. Pernah hujan tahu-tahu kalau event outdoor gitu. Cuman patah semangat nggak kalau ada Enggak sih, situasi karena kayak gitu? kalau saya mau bikin event itu harus dibikin planningnya dulu kayak ada Oke. plan A, B, C lah misalnya. Oh iya Kalau iya. kita udah masukin plan A, misalnya ntar gangguannya kayak dari segi alam, berarti ini plan B-nya kayak gimana dan lain-lainnya. Paling runningnya dari ya segi struktural yang flow-nya itu lebih kayak yang satu kerja, yang ini enggak. Ya kayak gitu sih kalau di kampus ya rata-rata. Iya. Terus kalau event itu kan kita secara organisasi kan emang ada divisinya macam-macam gitu kan. Terus coba Yura share ke kita, kan nggak mudah ya untuk generasi milenial kayak Yura gini untuk nge-manage event tuh kan hal yang besar gitu kan. Event tuh bicara soal detail mekanisme, terus yang di lapangan itu kan nggak mudah. Coba share pengalaman gimana caranya nge-manage event itu biar eventnya bisa sukses dan juga sama teman-teman tuh kita enak koordinasinya. Coba share. Terlebih kedekatan dulu sih ya, kedekatan mengompakin seluruh panitia. Mungkin ya saya mah memposisikannya kayak ya di saat lu kerja ya kerja gitu, bukan ya maksudnya kan di dalam struktur kampus tuh banyak yang geng-gengan gitu kayak Iya, I aku see. mau pengen yang misalnya dikonsumsi gitu Iya. sama orang ini ketika padahal skill kamu tuh cocoknya kayak di logistik gitu. Iya. Ya kayak gitu sih, lebih kayak komunikasi sih yang paling penting kalau kata saya. Komunikasi ya Kalau biar nggak tingkat miskom. kampus bikin sebuah event itu. Iya benar, berarti nge-manage event tuh kunci utamanya komunikasi ya antar divisi ya, divisi A ke B ke C. Oke, berarti dengan berjalannya komunikasi dengan baik itu kemungkinan event itu bisa enak ya, runningnya bisa, jalannya enak ya. Runningnya enak karena komunikasinya lancar juga kan. Iya betul. Karena kegagalan event tuh banyaknya kalau dari skala mahasiswa karena miskom gitu. Iya miskom. Kalau kayak kata anak sekarang mah pada baperan lah. Baper. Tapi pernah kejadian. Sering banget ya. Kita cuma minta tolong, tahu-tahu dia, baper kok gitu sih. Kayak dia yang bos misalnya, kayak gitu ya. Itu menyikapinya gimana tuh kalau ada yang, sorry itu sih baper ya kita sebutnya sekarang. Kalau kayak saya sendiri sih, kalau nge-manage menyikapinya kayak, ya udah kita ngobrol aja bareng gitu. Ini lebih kurangnya tuh kayak apa gitu. Kenapa kok bisa baper? Kayak ada omongan, nih misalnya orang ini mah si A kerjanya gini kerja terus gitu, padahal si B pun kerja tapi nggak kelihatan gitu. Jadi makanya, merasa divisinya masing-masing tuh paling penting ya kayak gitu. Oke. Ya karena paling ya sedikit diedukasi bahwa ya kita bikin event untuk kesuksesan bersama, bukan berlomba-lomba antar divisi gitu. Nah that's right, betul. Tujuan akhirnya tuh tujuan bersama ya kan. Tujuan bersama. Pengen sama-sama event itu berhasil, terus semua orang puas gitu ya. Ya kayak gitu. Terus definisi event itu sukses, berhasil, lancar, kalau menurut Yura sendiri tuh tolak ukurnya apa dari suatu event itu dikatakan berhasil? Balik lagi ke omongan yang tadi ya, kalau kata saya sendiri bukan kayak event itu lancar karena audiensnya banyak, tapi pesan dari event tersebut tersampaikan kepada audiens dan komunikasi antar si panitianya tersebut terjalankan dengan lancar gitu. Oke, berarti benar-benar message dari event itu sampai ke audiens, jadi ngena lah ya. Itu teringat terus sama audiens. Dan
untuk mencapai kesuksesan itu kan berarti banyak tahap-tahap nih. Tuh. Nah, tahap mana yang Yura paling suka saat nge-manage event itu? Yang paling suka ya, yang paling suka sih saat konsep ya, terutama Konsep ya? pas pengonsepan ini kita mau bikin event kayak apa sih. Dan yang paling menantang tuh yang nge-manage si orang-orang tersebut di dalamnya gitu. Ketika kita punya konsep, orang-orangnya pun gak paham, tapi nyoba gimana sih supaya si orang-orang ini paham dengan konsep apa yang kita akan terapkan Iya, gitu. betul. Berarti kan akan banyak konsep-konsep ya dari situ. Berarti kalau yang konsep itu cenderung di divisinya Yura tadi yang kreasi itu ya? Kreasi Itu mahasiswa. khusus untuk konseptor-konseptornya ya di situ ya? Ya, Itu satu divisi ada berapa orang ya? satu divisi saya tuh ada 29 orang. 29 orang? Nah, termasuk pengurus inti ada 4 orang. Dan semuanya itu bekerja untuk mencari satu konsep yang sama atau nanti Enggak. improve di tengah jalan ya? Improve di tengah jalan ya pasti ada pro dan kontranya. Bahkan itu juga sih yang dibikin seru gitu. Ya. Misalnya udah jalan, setengah jalan, tiba-tiba datang konsep baru, ngacak-ngacak, dan Konsep, lain-lain ya. gitu kan. Soalnya kan banyak kepala, banyak pikiran ya. Cuman di situ berarti udah total berapa dari event-event itu dengan cara komunikasi, terus ngomong bareng yang biar nggak baper tuh berhasil ya, berjalan ya dengan cara-cara kayak gitu ya? Dia bisa dibilang berhasil sih. Iya. Kalau Yura sendiri nih, di luar event-event yang udah Yura bikin, sama Unpas bikin, itu udah pernah datang ke event mana aja di Bandung? Oh, Bandung. Mm-mm. Kalau Bandung sih banyak ya, karena basicnya saya juga Emang suka musik, event ya? gitu. Berarti seringnya ke event-event musik ya? Ya, ke event musik. Kalau Emang nggak musik paling ke pameran fotografi, kayak gitu sih kalau saya. Terus mau tanya nih, kan untuk event itu biar banyak orang notice, oh ada event loh, si Unpas nih bikin event. Itu tips and triknya gimana biar Yura ini bisa mendatangkan orang-orang netizen-netizen kita ini biar datang ke event tuh apa yang Mungkin harus kalau dilakukan? dari yang kita lakuin ya, karena sekarang zamannya media sosialnya sangat kuat gitu ya. Pertama kita harus bikin konten yang sangat bagus gitu. Iya, kontennya ya. Konten yang sangat bagus. Terus selain konten yang bagus pun kita sering ngebom media sosial gitu kayak gitu. Apa ya? Twitter, Instagram, Semua Twitter, dibom. Facebook, Instagram, kita mainin insight dan lain-lain. Berarti pakai buzzer-buzzer gitu juga ya? Kita pakai buzzer, pakai selebgram, Oh media ya? dan lain-lain supaya ngena gitu ke event itu bahwa orang-orang tuh oh ada event ini nih, tahu gitu. Tapi yang paling impactful tuh selebgram atau malah buzzernya yang lain? Kalau untuk sekarang sih selebgram udah nggak terlalu impact besar ya, tapi lebih ke insight gitu. Kita promo lewat ada agensi yang bisa ngepromoin event kita gitu. Ntar kan kayak orang lihat story kalau di Instagram, Iya, tiba-tiba betul. ada iklan. Iya. Sekarang emang tahu-tahu tuh muncul aja iklan. Kalau kita emang demennya event, yang keluar ya event-event itu ya. Emang sekarang sih lagi hitsnya seperti itu. Oke, tadi kan kita ngebahas masalah enak nih nge-manage event, terus event itu berhasil. Yang penting message-nya dari event sampai nih ke audiens. Tapi pernah nggak Yura sendiri itu bikin event tapi nggak sesuai ekspektasi dan gagal? Terus aku harus gimana dong kalau misalnya event itu udah berjalan tapi jauh di bawah ekspektasi gitu? Ya pasti cukup sering sih kalau kayak gitu ya. Cukup sering event ya. gagal kayak masalah perizinan yang masih terganggu, dibubarin polisi dan lain-lain. Mungkin kalau dari saya sendiri kegagalan itu dijadiin pelajaran aja sih. Oh berarti ini kurangnya mungkinnya dari segi kita dari kurangnya kedekatan, komunikasi dan lain-lain, kurangnya mungkin kerja kita masih leha-leha dan lain-lain kayak gitu sih. Lebih kayak ke evaluasi lah. Evaluasi. Ya buat bikin event selanjutnya. Jadi gagal itu biasa. Habiskan gagalnya saat muda ya. Jadi nanti pas tua udah tinggal enak aja. Nggak apa-apa ya kalau kita gagal sekali, 2 kali atau bahkan berkali-kali. Yang penting kita belajar, evaluasi dan untuk nextnya nggak diulang ya. Ya oke. Kayaknya nih kalau saya nih ngomong nih sama Yura, ngobrol dari tadi ini kayak udah dari manage event, dari event yang berhasil sampai event yang gagal nih kayak udah cukup lumayan lah garamnya ya si Yura ini. Kalau Yura sendiri nih ada nggak
pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kreator-kreator gitu? Boleh lah kita disampaikan, jadi sharing ilmu dan experience-nya Yura gitu. Mungkin kalau dari segi apa nih, event atau Apapun itu yang menurut Yura itu penting, baik event, baik konsep atau apapun. mungkin kalau dari saya sih lebih ke apa ya, hargailah waktu selagi kalian bisa menghargai gitu. Yaitu ketika menurut kalian itu nyaman, lakukan dengan nyaman. Berarti love what you do ya. Tapi you're happy ngelakuin event-event. Happy. Banget. Banget lah. Banget. Berarti emang passionnya emang Ya, udah di sana kayaknya. event ya. Di kampus organisasinya event, di luar juga ada IO sendiri ya. Berarti emang milenialnya udah milenial, anak Visipol, event emang udah 100% milenial sekarang banget ya. Kalau create event gitu. Oke, itu tadi teman kampus kita udah ngobrol sama salah satu mahasiswa dari Universitas Pasundan, Yura dari jurusan Visipol yang udah sharing banyak banget masalah event, dari bagaimana how to manage event, terus konsep-konsepnya sampai event itu terlaksana. Oke, jangan lupa untuk selalu ikutin channel kita di Sudut Kampus. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng karena semua itu gratis. Oke, bye. Thank you.